Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, selamat datang di channel saya ini. Pada video ini, saya akan membahas tentang bentuk laporan keuangan. Secara umum, terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau capital statement. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan yang sudah TBK atau perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, wajib mempunyai 5 bentuk laporan keuangan ini yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan kecil atau sedang lainnya, pembuatan laporan keuangan itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pada umumnya laporan yang sering dipakai atau dibuat dalam suatu laporan dalam suatu perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi. Nah, kita akan bahas selanjutnya mengenai neraca dan laporan laba rugi ini. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan laporan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Nah, dengan demikian sering juga neraca ini disebut dengan sebagai potret keuangan perusahaan. Artinya karena dia dibuat atau disusun berdasarkan pada suatu titik tanggal tertentu. Jadi bukan pada suatu rentang waktu tertentu. Secara umum, terdapat 3 bagian utama dari neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nah, kita akan bahas satu-satu apa itu aktiva, apa itu hutang, dan apa itu modal. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai aktiva. Nah, aktiva ini disebut juga dengan kekayaan atau harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan perusahaan ini baik berupa kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, secara umum, aktiva atau aset dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian utama, yaitu aktiva lancar atau disebut juga dengan current asset, dan aktiva tidak lancar atau disebut juga dengan aktiva tetap atau fixed asset. Nah, aktiva lancar atau current asset adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan menjadi cash atau tunai paling lama 1 tahun. Sedangkan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap atau aktiva fix adalah aset yang tidak lancar yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Jadi di sini dia butuh waktu yang agak lama, dalam hal ini lebih dari 1 tahun apabila mau dicairkan ke dalam bentuk uang tunai. Nah, ini tabel ini akan membedakan akun-akun yang termasuk ke aktiva lancar dan yang termasuk ke aktiva tetap. Nah, contoh aktiva lancar adalah kas,
surat berharga berupa deposito, lalu ada piutang dagang, piutang wesel, persediaan, penghasilan yang masih harus diterima, dan biaya dibayar di muka, serta lain-lainnya. Kemudian yang termasuk ke dalam aktiva tetap adalah investasi jangka panjang berupa obligasi, aktiva tetap berupa gedung, mesin, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Lalu termasuk juga ke dalam aktiva tetap ini adalah aktiva yang tidak berwujud, seperti hak cipta, hak paten, merek dagang. Lalu ada goodwill, hak kontrak, franchise, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam aktiva tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang atau disebut juga dengan pasiva atau disebut juga dengan liability. Hutang ini merupakan kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu hutang lancar atau current liability dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar atau current liability adalah hutang yang diharapkan perusahaan akan dibayar dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Sebaliknya, hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, kita lihat perbedaan hutang lancar dan hutang jangka panjang dalam tabel berikut. Nah, yang termasuk ke dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo, dan penghasilan yang diterima di muka. Nah, itu semua termasuk ke dalam hutang lancar. Lalu hutang jangka panjang itu contohnya hutang obligasi, hutang hipotek, hutang sewa guna usaha, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai modal atau disebut juga dengan equity. Modal ini merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal itu dapat berupa saham, dapat berupa laba ditahan, setoran modal, serta akumulasi dari depresiasi. Secara umum, modal sama dengan aktiva dikurangi dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama kita bahas dulu mengenai bentuk neraca. Nah, bentuk neraca ini terdapat dua bentuk umum ya. Yang pertama adalah skontro atau accounting form, yaitu adalah bentuk neraca di mana aktiva tercatat di sebelah kiri atau debat dan hutang serta modal tercantum di sebelah kanan atau kredit. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini ada dua sisi. Nah, skontro atau accounting form ini adalah bentuk yang umum digunakan atau dipakai dalam membuat laporan perusahaan. Lalu yang kedua, bentuk neraca adalah vertikal atau report form. Itu merupakan semua aktiva nampak di bagian atas, lalu diikuti oleh kelompok hutang dan kemudian kelompok modal di bagian bawahnya. Nah, ini bentuk dari
contoh bentuk dari kontrol atau accounting form. Nah, di sini kita lihat ya, di sini di bagian sebelah kiri ada aktiva, lalu di bagian sebelah kanan ada pasiva. Nah, aktiva tadi dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar, contohnya kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan. Lalu ada aktiva tetap, contohnya di sini peralatan dan bangunan. Nah, di sebelah kiri ada kewajiban. Ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Dan juga bagian yang kedua di sebelah kiri adalah modal. Jadi bentuknya dibikin bersebelahan. Nah, ini yang kedua adalah bentuk dari vertikal atau report form. Nah, ini kalau kita lihat di sini aktiva menempati posisi pada bagian sebelah atas ya. Di sini ada aktiva lancar, contohnya ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan. Lalu diikuti dengan aktiva tetap berupa peralatan dan bangunan. Lalu ada kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dan terakhir adalah modal. Modalnya terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Nah, ini bagian dari contoh dari vertikal atau bentuk form dari neraca. Yang kedua, kita bahas mengenai laporan laba rugi atau disebut juga dengan income statement. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi atau laba yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, isi laporan dari laba rugi tersendiri yaitu yang pertama adanya penghasilan, lalu ada biaya operasional, lalu ada pendapatan dan biaya di luar operasional perusahaan, yang terakhir adalah posisi laba atau rugi yang diperoleh atau dialami suatu perusahaan. Bentuk laporan laba rugi terdapat dua bentuk utama ya. Yang pertama adalah bentuk single step. Yang kedua multiple step. Nah, single step ini maksudnya yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan biaya juga dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, untuk menghitung laba atau rugi hanya tinggal mengurangi berapa total penghasilan dikurangi dengan total biaya. Lalu pada bentuk yang kedua yaitu multiple step, artinya dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digunakan secara umum. Jadi pada multiple step ini uraiannya itu lebih panjang. Gitu. Sementara pada bentuk yang single step ini bentuk laporannya menjadi lebih pendek. Yang kita bahas mengenai bagian-bagian pada bentuk multiple step karena dia banyak ya. Yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, lalu diikuti dengan harga pokok penjualan sehingga didapatlah laba kotor. Lalu bagian yang kedua adalah menunjukkan biaya-biaya operasi sehingga laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi disebut laba atau rugi operasi. Nah, jadi yang tadi biaya kotor laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi diperoleh laba atau rugi operasi. Yang ketiga adalah menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya di luar operasi pokok perusahaan. Yang keempat adalah menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, kita lihat contoh bentuknya satu-satu. Ini adalah bentuk yang single step. Artinya tadi pendapatan dan dikelompokkan menjadi satu. Lalu
sewa juga biaya juga dikelompokkan menjadi satu sehingga dapat diperoleh laba atau rugi perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Ini contoh dari yang single step. Lalu contoh yang multiple step. Nah, ini contoh yang multiple step. Di sini kita lihat dia lebih rinci ya. Di mana yang pertama ada harga pokok penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Itu dapat laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan biaya usaha atau beban usaha. Kalau pada contoh ini ada beban gaji, ada beban iklan, ada listrik, air, dan telepon, ada biaya administrasi. Nah, ini dikelompokkan menjadi satu, jumlahnya segini. Lalu ada item berikutnya adalah pendapatan di luar usaha. Nah, misalnya di sini ada pendapatan sewa, ada pendapatan bunga, ada biaya di luar usaha, biaya bunga, biaya yang lain, lalu dikelompokkan, dijumlahkan. Nah, sehingga nanti akan diperoleh laba bersih sebelum pajak dengan mengurangi penjualan bersih dengan mengurangi laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya. Setelah dapat setelah dapat laba bersih sebelum pajak, nanti kita kurangi lagi dengan pajak penghasilan. Nah, dikurangi dengan pajak penghasilan sehingga diperoleh laba bersih setelah pajak. Jadi, kalau kita lihat pada bentuk multiple step ini, akunnya lebih lengkap. Nah, demikian pembahasan kita mengenai bentuk laporan keuangan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, selamat mengikuti. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik mahasiswa. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.